Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Master Bejo. Hari ini saya akan melanjutkan video yang kemarin tentang mengkaji diri, yaitu wudhu yang hakiki yang tentang ini. Singkatnya kemarin saya sudah membahas tentang wudhu yang hakiki. Jadi sekarang saya akan membahas tentang kenapa sih kita itu tidak bisa membuka wadah ini dengan sendiri tanpa dengan bantuan seorang guru. Itu saya akan bahas hari ini. Sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman untuk menekan tombol subscribe karena itu mudah kok, dan itu juga bisa membuat hati saya itu senang. Jadi materi hari ini, kenapa kita tidak bisa membuka wadah kita dengan sendiri tanpa ada seorang guru. Ya, ini pembahasan kita sekarang, jadi langsung aja kita bahas. Kenapa sih kita tidak bisa membuka wadah kita sendiri? Katanya siapa? Kita itu bisa kok membuka wadah kita sendiri tanpa ada seorang guru. Tapi ada tapinya. Tapinya itu kemungkinan kecil atau kemungkinan untuk bisa terbuka dengan kita sendiri, dengan diri sendiri itu kurang lebih 10%. Loh, dikit sekali. Kenapa kok dikit sekali sih? Lah, nanti di akhir sekarang kita kenapa kok dikit sekali? Kenapa kok 10%? Terus kalau dengan bantuan seorang guru berapa persen? Lah, kalau dengan seorang guru ini tuh kemungkinan bisa terbukanya itu 80% sampai 90%. Waduh, beda jauh sekali teman-teman kalau kita ada seorang guru dan tanpa seorang guru. Terus apa sih pembedanya kok tanpa guru dan seorang guru ini bisa banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Jadi saya mudahnya aja, jadi saya ibaratkan, saya buat lebih mudahnya seperti gini ya. Jenengan niku mau untuk melamar suatu pekerjaan di suatu perusahaan yang ternama. Jadi ada dua orang yang mau melamar di perusahaan ternama ini. Yang satu, dia itu hanya orang biasa-biasa saja, tapi dia memiliki seorang hubungan orang dalam, yaitu seorang manajer lah di perusahaan itu. Yang satu, dia tuh hanya orang-orang biasa-biasa juga, nggak punya kelebihan apa-apa, ya cuma standar normal. Dia ingin lamar tanpa dia mempunyai seorang orang dalam. Nah, terus pasti jenengan sudah paham kan perbedaannya? Orang satu ini tuh bisa masuk lebih mudah karena dia memiliki hubungan dari seorang manajer. Karena kenapa kok lebih mudah ya? Karena dia itu punya seorang hubungan, karena tergantung dari orang dalam, lebih mudah di ujinya itu, lebih mudah diberitahu dulu gitu. Terus bedanya sama ini, lah dia tuh gak mempunyai orang dalam, dia juga orangnya pas-pasan. Terus kalau dia mau masuk ke perusahaan tersebut, dia harus mempunyai suatu nilai kelebihan dari seorang ini apa, padahal dia hanya seorang standar biasa. Duh, apakah bisa masuk? Makanya itulah kemungkinan dia masuk ini lebih kecil daripada orang yang punya seorang dalam, karena dia bisa dibantu oleh orang dalam ini. Itu sahabat perbedaannya kalau kita belajar tanpa adanya seorang guru dan dengan adanya guru, lebih mudahnya seperti itu. Makanya itu kalau kita mempunyai seorang guru spiritual atau seorang guru mursyid yang sesungguh-sungguhnya, yaitu yang mengajarkan ilmu sir, maka kita bisa lebih mudah untuk memahami atau membuka wadah dalam diri kita. Tapi kalau kita gak punya guru, terus secara
belajar mengamalkan suatu amalan khusus tanpa adanya seorang guru, terus gurunya online, jarak jauh atau virtual, ini kebanyakan nggak bisa. Kemungkinan untuk bisa terbukanya itu sedikit tuh sahabat. Terus takutnya kalau dia tidak mempunyai seorang guru, takutnya dia bisa tersesatkan oleh setan-setan, oleh kodam-kodam, oleh jin. Loh, kenapa kok bisa tersesat? Karena dalam suatu perjalanan dia itu tidak tahu kalau ada suatu masalah yang akan datang atau ujian yang datang. Tidak ada yang mengingatkannya atau tidak ada yang menyarankan untuk jalan keluarnya. Kalau jenengan itu kan masih ada teman loh. Iya, kalau teman jenengan sudah memahami, sudah pernah menyampai. Kalau belum gimana? Itulah kalau manfaatnya kalau kita itu mempunyai seorang guru, kita bisa ada suatu pengingat, suatu pembimbing. Contoh aja ya, dalam kan kayak contoh ibaratnya kalau suatu perjalanan kan nggak ada yang namanya tuh mulus langsung normal gitu, terus buanter, terus kencang, terus nggak ada. Pasti ada kalanya jalan itu rusak, jalan itu berbelok, jalan itu naik, jalan itu mudun, jalan itu macet, pasti banyak. Itu adalah suatu ujian-ujian dalam proses perjalanan spiritual atau rohani. Kalau kita tidak mempunyai ancer-ancer atau pembimbing dalam tujuan kita, ya kita akan tersesat-sesatkan. Kita akan bingung, nyasar-nyasar, apalagi sampai nyasar ke hutan. Oh, ini yang lebih bahaya. Apalagi mau nyasar ke jurang. Loh, gak taunya ternyata itu jalannya di depan itu kita dalam keadaan kencang, terus ada suatu lubang. Loh, kalau gak ada pengingat, apakah kita bisa menghindari lubang tersebut padahal kita dalam keadaan kencang? Seperti itulah sahabat, kalau kita tidak mempunyai seorang guru, maka dari itulah kita itu harus mencari seorang guru yang sebenar-benarnya yang bisa mengajarkan kita menuju dari suatu kegelapan untuk berubah menuju suatu hati yang terang benderang. Itulah sahabat. Terus gimana kita itu mencari seorang guru yang mursyid yang sesungguh-sungguhnya? Inilah, kalau seorang guru mursyid yang sesungguhnya itu sudah berpengalaman, itu sangatlah susah sekali dicari. Dia itu lebih suka penyendiri, tidak mau terkenal, tidak mau dikenal luas. Karena apa? Loh, ini nanti saya akan bahas di next video. Kenapa kok dia itu gak mau terkenal? Padahal kan dia kan baik untuk mengajarkan ilmu Allah. Terus kalau kita ilmu kan bisa bermanfaat kalau berbagi-berbagi. Loh, ini nanti saya akan jelaskan di next video tentang hal tersebut. Jadi caranya untuk bisa ketemu atau kita minta langsung petunjuk kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya mau minta petunjuk, tunjukkanlah hamba ini seorang guru mursyid yang mengenal engkau agar hambamu ini yang belum kenal dengan engkau bisa kenal. Itu sahabat, dengan apa ya? Bisa dengan sholat istiqoroh atau sholat peku, banyak sekali wes. Pokok salah satunya itu sholat istiqoroh, yaitu minta petunjuk ya. Terus apakah bisa kita itu belajar ilmu tanpa seorang guru? Bisa, seperti yang saya katakan kemarin, itu adalah kemungkinan 10%. 10% itu kalau kita mempunyai suatu kelebihan khusus. Apa kelebihan khusus itu? Lah, ini jadi dalam kita bisa membuka suatu wadah, suatu makom dalam diri kita. Itu ada 5 perkara, 5 syarat, 5 cara. Lah, karena waktunya habis, di next video saya akan bahas itu. Jadi nantikanlah video next videonya, dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di next video-video saya, karena saya akan sedikit-sedikit membahas tentang pembelajaran tasawuf cara logika juga, jadi biar mudah dipahami. Oke sahabat, tunggu saja di
next video tentang pembelajaran materi berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.